Shalom, salam sejahtera saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus. Kita bertemu kembali dalam program renungan harian ini. Sebelum kita mulai masuk dalam renungan, marilah kita memulai waktu renungan kita dengan doa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas anugerah-Mu yang tak terhingga kepada kami dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur atas kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami yang membawa transformasi dan membentuk karakter kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami saat kami merenungkan tentang kepribadian Roh Kudus yang Engkau nyatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23a. Bimbinglah kami untuk hidup sesuai dengan karakteristik Roh-Mu dan memperlihatkan ciri-ciri-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk di dalam renungan kita hari ini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23a. Dalam pasal ini, Rasul Paulus mengajarkan tentang perbedaan antara perbuatan daging dan perbuatan roh. Ketika kita hidup dalam Roh Kudus, karakteristik pribadinya terbentuk dalam hidup kita. Mari kita mempelajari karakteristik Roh Kudus yang dinyatakan dalam ayat ini. Pertama, Roh Kudus melahirkan kasih dalam hati kita. Kasih adalah karakteristik yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kasih yang Roh Kudus berikan bukanlah kasih yang sementara atau terbatas, tetapi kasih yang meluap-luap tanpa pamrih, seperti kasih yang Kristus tunjukkan kepada kita. Selanjutnya, Roh Kudus membawa sukacita yang sejati dalam hidup kita. Sukacita ini tidak bergantung pada keadaan atau lingkungan eksternal, tetapi bersumber dari hubungan intim dengan Allah. Dalam kesukacitaan ini, kita menemukan kekuatan untuk menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup. Damai sejahtera adalah salah satu ciri lain dari kepribadian Roh Kudus. Damai sejahtera ini bukan sekedar ketiadaan konflik, tetapi kedamaian yang meliputi hati, pikiran, dan hubungan kita. Roh Kudus membawa kedamaian yang melebihi pemahaman manusia, membantu kita hidup dalam persatuan dan keharmonisan. Kesabaran adalah karakteristik lain yang Roh Kudus bentuk dalam hidup kita. Kesabaran ini mengajar kita untuk menunggu dengan sabar, baik dalam menghadapi ujian dan pencobaan, maupun dalam bersikap sabar terhadap sesama. Kesabaran ini tidak hanya sekedar menahan diri, tetapi melibatkan ketekunan dan keyakinan dalam rencana Allah. Kemurahan hati adalah bagian dari kepribadian Roh Kudus yang mengajarkan kita untuk berbelas kasihan, memberikan pertolongan, dan menunjukkan kebaikan kepada sesama. Roh Kudus menggugah hati kita untuk melihat kebutuhan orang lain dan menjangkau mereka dengan cinta dan kebaikan. Kebaikan adalah karakteristik Roh Kudus yang menuntun kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Kebaikan melibatkan sikap dan tindakan yang bertujuan untuk membantu, melayani, dan memberkati sesama. Roh Kudus menggerakkan kita untuk menjadi saksi Kristus yang baik dan memperlihatkan karakternya kepada dunia. Kesetiaan adalah ciri pribadi Roh Kudus yang meneguhkan kita dalam iman dan komitmen kepada Tuhan.
Roh Kudus memberikan kekuatan untuk setia, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dalam hubungan dengan sesama. Roh Kudus membentuk karakter kita menjadi setia dalam segala hal yang kita lakukan. Kelemah lembutan adalah sifat yang lembut, penuh pengertian, penuh pengampunan, tidak membanggakan atau rendah hati. Roh Kudus mengajar kita untuk bersikap lembut dan penuh pengampunan terhadap orang lain tanpa membanggakan diri sendiri. Kelemah lembutan menghasilkan hubungan yang sehat dan penuh kasih. Akhirnya, Roh Kudus membentuk penguasaan diri dalam hidup kita. Penguasaan diri adalah karakteristik Roh Kudus yang membantu kita mengendalikan diri kita, kekuatan untuk mengendalikan hawa nafsu, menundukkan keinginan daging, hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, dan mengatur hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus memberikan kekuatan dan kebijaksanaan kepada kita untuk menolak godaan dosa dan hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Penguasaan diri adalah hasil dari kerja Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, demikianlah renungan harian tentang kepribadian Roh Kudus yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23a. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas karunia Roh Kudus yang membentuk karakter kami. Kami bersyukur atas kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri yang Roh-Mu tanamkan dalam hidup kami. Kiranya Roh-Mu terus membimbing dan membentuk kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Berilah kami kemampuan untuk hidup sesuai dengan karakteristik-Mu, sehingga kami dapat menjadi terang dan berkat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu yang kita berikan bersama dalam renungan hari ini. Semoga firman Tuhan yang kita renungkan membawa pembaharuan dan transformasi dalam hidup kita. Marilah kita terus merenungkan tentang kepribadian Roh Kudus dan berusaha hidup dalam kuasa-Nya. Sampai jumpa lagi di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua dalam setiap langkah hidup kita. Haleluya. Amin.